Lintas Bandung Sepekan kembali ke hadapan Anda. Ya pemirsa, Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Samsuri Arsyad melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di SMAN 1 Angkinang dan MTSN 1 Hulu Sungai Selatan, Desa Amawang Kanan, Kecamatan Kandangan. Sementara itu pemirsa, program percepatan vaksinasi juga terus digenjot termasuk untuk para pelajar seperti yang terlihat di SMA Negeri 4 Banjarmasin. Selain itu, tangis dan tawa menyelimuti proses vaksinasi yang tidak sedikit siswa yang ternyata takut akan jarum suntik. Dengan mengusung tema mewujudkan sekolah yang sehat, unggul, religius, berbudaya, dan berwawasan lingkungan, para pelajar terlihat antusias mengikuti vaksinasi di halaman SMA Negeri 1 Angkinang. Usai melihat dari dekat vaksinasi di sekolah tersebut, Bupati bersama rombongan langsung meluncur ke Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Hulu Sungai Selatan di Desa Amawang Kanan, Kandangan. Vaksinasi tahap pertama ini diikuti 500 pelajar dan di hari sebelumnya diikuti 193 pelajar yang sudah mendapatkan vaksin. Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri mengingatkan vaksinasi untuk pelajar ini adalah modal kuat untuk mempersiapkan PTM nantinya. Harapannya para pelajar tidak takut menerima vaksin karena vaksin disiapkan pemerintah sudah teruji dan sangat baik untuk meningkatkan imun tubuh dalam melawan COVID-19. Salah satu persyaratan tatap yang ideal itu gurunya vaksin, anaknya juga vaksin. Itu salah satu. Tapi tolong disampaikan ke anak-anak kita. Dengan divaksin bukan akhir segala-galanya. Prokes tetap harus jalan. Masker, jaga jarak untuk kerumunan. Termasuk mungkin pengaturan di jam di sekolah. Misalkan tidak ada kesempatan anak untuk berkumpul. Nah, termasuk juga mungkin jam pulang yang diantar jemput orang tuanya, tolong dipaskan jamnya itu. Kalau ada perubahan, tolong dikasihkan lebih awal. Kami beberapa yang lewat di satu sekolah mungkin pulang lebih awal, akhirnya nunggu di warung. Ini berpotensi untuk apa? Ada kerumunan. Jadi pastikan saja bahwa prokes ini harus tetap menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Hulu Sungai Selatan Ratnawati dan Kepala Kantor Kemenak Hulu Sungai Selatan Haji Saribudin menyatakan menyambut gembira dilaksanakannya vaksin di madrasah ini. Berharap seluruh madrasah di lingkungan Kementerian Agama mendapatkan vaksin. Pertama, kami mengucapkan alhamdulillah dikunjungi oleh Bapak Bupati dan juga Bapak Bupati mendukung sekali di sekolah kami. Selain daripada vaksin ini dan juga sekolah kami ini Adiwiyata sudah mendiri, bukan nasional lagi. Dan mudah-mudahan Bapak Bupati bisa mengunjungi terus-menerus sekolah kami dan juga semangat untuk mungkin bisa bantuan dari Bapak Bupati. Alhamdulillah kami menyambut gembira, menyambut baik dengan adanya vaksin di MTSN 1 Hulu Sungai Selatan ini. Dengan adanya vaksin nanti kita akan melengkapi untuk protap PTM ini. Ini mudah-mudahan seluruhnya hari ini mudah-mudahan tidak ada yang halangan, tidak ada yang tidak bisa vaksin. Kalau sudah melengkapi persyaratan untuk vaksin, mohon agar dapat diselesaikan nanti. Kalau hari ini tidak selesai, 2 hari 3 hari ke depan itu mudah-mudahan itu habis seluruhnya untuk MTSN 1 Hulu Sungai Selatan. Turut dalam rombongan Bupati Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Siti Zainab, Camat Kandangan Lutfi Rahmani, Kabak Prokopim Setda Ika Agus Pianur, PLT Camat Angkinang Sabila Rasad, dan Ramil Angkinang Letda Tugino, dan Kapolsek Angkinang Ibda Didik Kusmini. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV. Sejak pagi hari, ratusan siswa SMA Negeri 4 Banjarmasin tampak antusias mengikuti vaksinasi massal COVID-19 digelar sekolah bekerjasama dengan Puskesmas Teluk Tiram, Banjarmasin. Vaksinasi ini digelar selama 3 hari, mulai Selasa 5 Oktober hingga Kamis 7 Oktober 2021. Terpantau pada pelaksanaan hari pertama, Selasa pagi, total ada 255 siswa yang mengikuti vaksinasi ini, mulai dari kelas 10 hingga 12.
dari total 847 siswa yang ada. Sebelum divaksin, siswa terlebih dahulu dilakukan cek suhu tubuh dan screening hingga tensi darah. Menurut Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin Tumiran, meski vaksinasi bukan sebagai syarat pembelajaran tatap muka dan tidak diwajibkan pihak sekolah, namun pihaknya menghimbau seluruh siswa untuk ikut guna meningkatkan kekebalan kelompok atau herd immunity, menyusul seluruh tenaga pendidik sudah divaksin terlebih dahulu. Semuanya 847, tetapi ada sebagian wali kelas yang melaporkan sudah ada yang 2 atau 3 atau 4 orang yang sudah vaksin. Jadi ini tentunya sejumlah itu ada beberapa orang yang sudah, sekitar mungkin seluruhnya mungkin sekitar 100 siswa sudah vaksin pertama. Ini diwajibkan nggak Pak untuk seluruh? Ya, karena vaksin ini penting sekali untuk program pemerintah dan ini adalah ketahanan tubuh kita semuanya. Menurut saya sangat penting. Kalau toh ini bukan menjadi sarana wajib, tetapi menurut saya ini penting, jadi saya sarankan semuanya ikut. Ini salah satu syarat PTM nggak Pak? Kalau syarat PTM bukan, Menteri tidak menyarankan syarat PTM ini harus vaksin, tidak. Tetapi vaksin ini adalah sesuatu untuk kekebalan, untuk imunisasi tubuh. Jadi menurut saya ini sangat penting, sehingga wajar kalau siswa sebaiknya semuanya ikut. Kepala Puskesmas Teluk Tiram Banjarmasin, Dr. Fajar, mengungkapkan apresiasinya atas vaksinasi yang diikuti antusias pelajar ini. Karenanya Puskesmas Teluk Tiram selalu melayani semua warga yang ingin divaksin termasuk pelajar. Pelaksanaan vaksinasi dengan semangat kita vaksinasi identik setiap hari. Ya, oleh karena itu kami di 26 puskesmas melaksanakan kegiatan vaksinasi setiap hari di wilayah kita masing-masing, menerima seluruh warga di seluruh Indonesia dan juga setiap anak-anak baik SMP maupun SMA ya, usia 12 sampai 18 tahun ya, dan menggunakan vaksinasi bisa dengan vaksinasi Sinovac. Pada kesempatan itu, Puskesmas juga memberikan ratusan obat tambah darah untuk para siswa yang diserahkan secara simbolis kepada kepala sekolah. Eko Anggoro, Banjar TV. Sudah selesai. Lydia, salah seorang siswi kelas 12 SMA Negeri 4, tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya saat akan disuntik vaksin COVID-19 oleh vaksinator. Setelah lama berteriak, ia hanya bisa menangis menahan rasa sakit jarum suntik. Bahkan wali kelasnya harus menemani untuk menenangkannya agar tetap mau disuntik. Dia makan mama Lydia di luar. Mamanya ada nggak mamanya? Mama Lydia tuh, Mbak. Tak lama berselang, orang tuanya pun didatangkan agar sang anak lebih tenang selepas disuntik. Aman. Sudah, tapi udah selesai kan? Sudah kan? Sudah, alhamdulillah udah selesai. Diakuinya ia memang takut akan jarum suntik. Hal ini dibenarkan oleh orang tuanya sendiri. Ini kenapa dia takut jarum suntik kata dia? Iya dengan jarum suntik. Sudah ganal loh ya, sudah kelas 12. Takut kata dia? Takut ke jarum. Sakit. Sakit kah? Tapi ini sudah disuntik, sudah lega lah. Lega lah sudah ya. Fobia dengan jarum suntik sebenarnya. Tinggi. Berarti kalau sudah orang disuntik lah. Memang dasar orang ada. Kalau sakit paling takutan dan disuntik. Takutannya pula. Tapi ini anak yang sudah divaksin nggak Bu? Ya sudah ya sedikit lega lah. Tinggi. Biar terjaga nih. Ya semoga sehat terus, tetap terjaga, tetap kuat. Selain Lydia, ada pula teman sebayanya yang takut jarum suntik. Lagi-lagi wali kelas harus menemaninya agar mau disuntik. Bismillah 33 kali, nanti selesai belum tuntung 33.
Ternyata ini menjadi hal yang biasa dialami oleh Eli sebagai vaksinator di Puskesmas Teluk Tiram. Terutama saat akan menyuntik anak, ia pun hanya bisa memberikan rasa ceria kepada anak agar tertawa. Jika masih tidak mempan, terpaksa harus bersabar. Dibawa ketawa dulu, kalau hanya bisa ketawa. Kalau ternyata menangis ya sudah ya, kita sabar menunggu dia selesai menangis. Hanya disuntik. Iya. Tapi akhirnya mau juga disuntik nih Bula. Mau kan? Belum ada yang menolak sampai sekarang. Sementara banyak siswa lainnya dengan tenang dan riang mengikuti vaksinasi ini. Karena hal inilah yang ditunggu-tunggu untuk kesiapan PTM nantinya. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, berikutnya Wali Kota Banjarmasin lagi-lagi dibuat kecewa dengan keputusan pemerintah pusat yang kembali memperpanjang PPKM level 4. Hingga 2 pekan ke depan, padahal semua indikator untuk penurunan PPKM telah terpenuhi, seperti indikator capaian vaksin untuk Kota Banjarmasin sudah berada di sekitar 50,35%, bahkan ini tertinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina lagi-lagi dibuat kecewa dengan adanya keputusan pemerintah pusat yang kembali memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 pekan ke depan. Padahal menurut orang nomor 1 di kota Seribu Sungai ini, semua indikator untuk penurunan PPKM telah terpenuhi. Bahkan sebelumnya pada Senin 27 September lalu, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto juga mengumumkan Banjarmasin berstatus PPKM level 2. Namun secara tiba-tiba Banjarmasin justru berada di level 4. Padahal jika dilihat dari beberapa indikator, paling tidak Banjarmasin berada di PPKM level 3 karena seluruh indikator baik yang utama dan tambahan sudah berhasil dipenuhi. Seperti indikator capaian vaksin untuk Kota Banjarmasin sudah berada di sekitar 50,35%, bahkan ini tertinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Selatan. Hasil evaluasi 4 hari yang lalu, sebetulnya Pak Menteri Erlangga juga sudah menyebutkan bahwa Banjarmasin itu di level 2, paling bisa level 3. Karena seluruh indikator, ya 3 indikator utama ditambah 2 yang terbaru, vaksinasi dan aglomerasi, itu semua berada di level 2. Jadi saya kaget juga tadi malam waktu pengumuman, sehingga ya kita mau apa lagi. Seminggu yang lalu saya sudah mengutus Kadinkes untuk sanding data dengan Kemenkes supaya valid gitu. Hari ini misalnya soal vaksinasi sudah 50,35%, itu sudah di atas 50%. Itu tertinggi se Kalimantan Selatan loh. Itu kontribusi dari TNI, Polri, industri keuangan, ya termasuk pemerintah kota, pemerintah provinsi, Kemenkes. Ya, tapi angkanya masih seperti itu. Namun demikian, Ibnu mengakui jika capaian vaksin lansia masih rendah, hanya sekitar 25% dari target pemerintah pusat sebesar 40%. Tapi angka tersebut termasuk tinggi dibandingkan daerah lain yang sudah berstatus level 3. Atas kembali diperpanjangnya PPKM level 4 ini, Ibnu juga tengah meminta Kepala Dinas Kesehatan untuk bersanding data dengan pemerintah pusat. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin sambangi Dinas Kesehatan guna mempertanyakan status PPKM level 4 bagi Kota Seribu Sungai ini. Sementara itu, sesuai data yang dimiliki baik terkait kasus COVID-19 hingga vaksinasi, pihaknya akan bersurat secara resmi ke pemerintah pusat, hanya tinggal menunggu persetujuan Wali Kota Banjarmasin. Selain itu juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin siap mempertanggungjawabkan data yang telah dikeluarkan dinasnya. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Nur Latifah menyatakan bahwa kebijakan memperpanjang PPKM level 4 di Kota Banjarmasin memang penuh tanda tanya. Bahkan pihaknya mengunjungi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin guna memperjelas di mana duduk persoalannya. Menurut Lala, jika merujuk pada penjelasan Dinas Kesehatan terkait data indikator penetapan level PPKM pada masa pandemi COVID-19 ini, Kota Banjarmasin harusnya sudah keluar zona PPKM level 4. Namun demikian, kebijakan pemerintah pusat sudah ditetapkan.
Kota Banjarmasin kembali harus menerapkan PPKM level 4 hingga 2 pekan ke depan. Tentunya harus ada langkah bersama untuk mengatasi masalah ini. Bingung di mana kesalahan data yang bisa menyebabkan PPKM level 4 ini. Jadi saat ini yang bisa dilakukan adalah berkoordinasi dan mengkomunikasikan kepada pihak provinsi dan sampai ke pihak pusat agar mensinkronisasi data sehingga tidak terjadi kesalahan input, atau mungkin kita juga bisa membawa data dari Kota Banjarmasin bahwa apa yang dikatakan dari pemerintah pusat yang tadinya positif rate kita masih tinggi, ternyata kita juga dilihat tadi datanya juga sangat rendah, yaitu 2,6. Kemudian testing kita juga dikatakan oleh pusat juga sangat rendah, ternyata juga sudah 209% dan juga tertinggi khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, dalam hal ini memang secara indikator-indikator tersebut sudah memenuhi sebenarnya, ya minimal di level 2 ataupun 3, tidak di 4. Pihaknya pun mencoba memberikan masukan, bahkan membantu bagaimana kondisi ini bisa lebih baik lagi ke depan. Jika vaksinasi masih menjadi kendala, ayo bersama-sama melakukan percepatan lagi. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, tetap yakin sesuai data yang dimiliki, baik terkait kasus COVID-19 hingga vaksinasi, sudah masuk indikator di bawah PPKM level 4, bahkan bisa dikatakan level 2. Karenanya untuk mempertahankan keyakinan tersebut, pihaknya akan bersurat secara resmi ke pemerintah pusat. Terkait surat tersebut, pihaknya sudah menyiapkan, tinggal menunggu persetujuan Wali Kota Banjarmasin. Diakuinya ingin menyampaikan ke pemerintah pusat data yang dimiliki bahwa tidak seharusnya lagi Kota Banjarmasin berada dalam status PPKM level 4. Kan kalau kita bicara soal level, berarti itu bicara soal indikator. Indikatornya apa? Jelas kan? Semula indikatornya ada 3 ditambah 2. Dulu indikatornya case confirmed per mingguan, kasus perawatan per mingguan, bor per mingguan. Sekarang ditambah capaian vaksin. Lalu dikatakan bahwa capaian vaksin Banjarmasin kurang dari 50 waktu itu. Sekarang sudah 51 lebih kalau bicara hari ini. Kalau bicara tanggal 4 Oktober, kita berada pada posisi 50,23. Mana bisa kita membohongi data? Data itu sumbernya dari New Record. Disebutkan Mahli, dari 5 indikator leveling PPKM, jumlah kasus mingguan Kota Banjarmasin dari tanggal 28 September hingga 3 Oktober berada pada angka 3,9 per 100.000 penduduk. Kasus perawatan mingguan yakni di angka 2,5 per 100.000 penduduk, sedangkan bed occupancy rate atau BOR atau hunian tempat tidur di rumah sakit yakni 4%. Indikator keempat yakni capaian vaksinasi yang berada pada angka 50,79%, namun untuk angka vaksinasi lansia memang masih di 25,34%. Rizna, Banjar TV. Pemirsa, informasi lainnya, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru memastikan gelar pembelajaran tatap muka akan dimulai pada 11 Oktober mendatang dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru. Sementara itu juga pemirsa, simulasi atau percobaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SDN 2 Loktabat Selatan dilakukan guna persiapan PTM yang akan dilaksanakan minggu depan. Pemerintah Kota Banjarbaru akan melaksanakan pembelajaran tatap muka minggu depan dengan melakukan berbagai persiapan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, tempat duduk dengan pola jaga jarak, dan prokes lainnya. Sebelum dilaksanakannya PTM tersebut, Pemko Banjarbaru melakukan simulasi atau percobaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SDN 2 Loktabat Selatan. Usai meninjau simulasi tersebut, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mukti Arifin mengingatkan pelaksanaan PTM ini harus ekstra hati-hati dan penuh persiapan dari pembentukan tim hingga sarana dan prasarana untuk menjalankan protokol kesehatan.
Jadi insya Allah kami memutuskan PTM ini dengan ekstra hati-hati, dengan penuh persiapan begitu, dari pembentukan tim untuk memeriksa kesiapan-kesiapan sekolah, melihat sarana prasarana untuk menjalankan protokol kesehatan, sekaligus juga meminta komitmen kepada pihak-pihak sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan secara baik dan benar begitu. Jadi jangan sampai seperti di daerah lain pada saat menjalankan PTM terjadi klaster-klaster sekolah. Nah itu yang kita titik beratkan. Kesiapan dari BPBD Banjarbaru juga dilibatkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan pada sekolah yang melaksanakan PTM, yakni 3 kali dalam seminggu. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana melalui Satgas memang diperintahkan oleh Pak Wali Kota untuk melakukan sterilisasi setiap 3 hari sekali melakukan tersebut, di mana ada SD, SMP dan PAUD yang melakukan PTM di Kota Banjarbaru. Nah ini adalah salah satu mitigasi kami juga untuk mencegah COVID-19 di antara anak-anak sekolah. Rismana, Banjar TV. Usai sukses melakukan simulasi PTM, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru makin memantapkan diri akan menggelar pembelajaran tatap muka mulai 11 Oktober mendatang dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, M. Aswan, usai gelar simulasi menegaskan pada 11 Oktober nanti Banjarbaru sudah melaksanakan PTM dengan kehadiran murid diatur 30% dan peserta didik masuk sekolah hanya 2 hari dalam sepekan dan 2 jam pelajaran sehari. Dan untuk sekolahnya kita sudah tetapkan untuk SMP, itu seluruh SMP negeri maupun swasta di Kota Banjarbaru. Kemudian untuk taman kanak-kanak dan SD itu kita tetapkan masing-masing sekolah, masing-masing kecamatan itu ada 3 sekolah. Jadi masing-masing kecamatan ada 3 sekolah. Misalnya Lanusan Ulin itu ada 3 sekolah seperti itu. Jadi jumlahnya 30 ditambah 25 gitu seperti itu ya. Kehadiran muridnya gimana Pak? Kehadiran murid diatur 2/3 gitu ya. Jadi 30%. Jadi rata-rata mereka akan hadir ke sekolah dalam 1 minggu tuh 2 kali. Jadi 2 kali aja seminggu mereka hadir. Jadi kalau hari ini misalnya kelas 1A misalnya, hari ini grup A, kemudian esoknya grup B, esoknya grup C. Berarti esoknya lagi grup A gitu kan, seperti itu. Karena itu Disdik juga memberi kesempatan kepada seluruh sekolah untuk melaksanakan PTM di luar ruangan atau outdoor sehingga membuat lebih nyaman dalam proses belajar mengajar. Rismana, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya akan kami hadirkan KPU Kabupaten Banjar menggelar pendidikan pemilih. Setelah pariwara berikut ini kami sajikan informasi untuk Anda.